Shalom saudara-saudara, kita kembali lagi dalam renungan malam. Kita bersyukur atas kemurahan, kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya percaya di sepanjang hari yang kita lewati, anugerah Tuhan bagaikan perisai yang melindungi kita senantiasa dan menyertai memberkati kehidupan kita. Pelajaran kita kali ini ada di dalam Matius pasal yang ke-7. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih, kiranya Roh Kuduslah yang menjadi hikmat dan wahyu dalam diri kami mengenal kebenaran-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku yang baik dalam hidup ini, di dalam nama Yesus. Amin. Hal menghakimi, demikian firman Tuhan. Matius pasal 7. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Dia berkata janganlah kamu menghakimi. Kalau kita bicara penghakiman, lalu ada yang berkata kalau begitu kita tidak boleh menilai orang. Oh, bukan maksudnya itu saudara-saudara. Kalau menilai boleh, salah, benar, hitam, putih, ya atau tidak. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi apa yang dimaksud penghakiman, apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini, supaya kita tidak menghakimi saudara-saudara dengan sembarangan. Karena pertanyaan lain berkata, kalau begitu apakah kita boleh atau tidak menghakimi? Bukan tidak boleh menghakimi. Di ayat yang lain Tuhan berkata supaya kita menghakimi dengan adil, saudara-saudara. Jadi dalam hal menghakimi haruslah adil. Mengapa harus adil, saudara-saudara? Karena kita akan menghadapi penghakiman pada satu saat juga, saudara-saudara. Nah, mengapa saudara-saudara? Apa yang dimaksudkan di sini yang penghakiman yang tidak boleh kita lakukan dengan sembarangan, saudara-saudara? Apa yang dimaksudkan dengan jangan kamu menghakimi di sini? Nah, yang pertama saudara adalah seringkali ketika kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita melakukan kesalahan, kita selalu menilai diri kita dengan hal-hal yang lebih ringan, bahwa ya itulah saya kan manusia yang berdosa, saya kan tidak sempurna, dan kita memaklumi dengan hal itu, saudara-saudara. Tetapi ketika orang lain yang berbuat salah, mungkin dengan kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan, ketika orang lain melakukan itu, saudara, maka kita menuntut lebih, saudara-saudara. Kita berharap orang itu dihukum. Kita berharap bahwa orang itu harus, saudara-saudara, disiplin dengan keras, harus diperlakukan dengan sebagaimana sepertinya meluapkan emosi kita terhadap orang itu, saudara-saudara. Nah, ini penghakiman yang tidak adil. Terhadap dirinya dia menaruh hukum yang begitu ringan, tetapi terhadap orang lain, saudara, ketika orang melakukan kesalahan-kesalahan, maka dia melihatnya sebagai satu kesalahan yang sangat besar yang harus dihukum secara keras. Inilah, saudara-saudara, penghakiman yang tidak adil. Seringkali, saudara, dia berbuat dosa, dia berbuat salah, dia memaafkan saja kesalahan-kesalahan itu dengan istilah orang sekarang, saya hilaf. Tetapi ketika orang lain yang bersalah, saudara-saudara, dia tidak berkata, wah mungkin dia hilaf. Tetapi saudara, yang dilakukan adalah menghakimi orang itu dengan keras, dengan cara menghukumnya secara keras. Kalau bisa orang itu diperlakukan secara keras, saudara-saudara, ini tidak adil, dan inilah penghakiman yang tidak diharapkan oleh Allah, saudara-saudara. Nah, yang kedua yang dimaksudkan di sini, saudara, adalah ketika dia melihat seseorang, saudara-saudara, maka dia belum tahu sebenarnya hal yang sesungguhnya. Dia tidak tahu pastinya, saudara-saudara, persoalan duduk persoalan yang sesungguhnya.
tetapi dia sudah datang kepada orang itu dan menilai orang itu dan berkata, sini saya keluarin balok, selumbar yang ada di dalam matamu. Sementara di dalam dirinya ada balok yang lebih besar, saudara-saudara. Bisa jadi selumbar yang dilihat di mata orang sebenarnya adalah balok yang besar di dalam matanya itu. Karena itulah Yesus berkata, keluarkan dulu balok di dalam matamu, baru selumbar di mata orang lain. Selalu kita melihat orang lain kesalahannya lebih besar. Selalu kita menilai orang ketika melakukan hal-hal yang salah. Sepertinya saudara-saudara memang salah, dia salah, dan kita belum tahu duduk persoalannya, dan kita langsung melakukan penghakiman saudara-saudara yang keras. Ini juga cara menghakimi yang tidak benar, cara yang tidak benar. Kita sudah berbicara orang itu yang hal-hal yang tidak benar, sudah membesar-besarkan persoalan orang itu dengan membicarakannya, saudara-saudara, seolah-olah kita lebih benar dari orang itu. Kita begitu mengeluarkan kata-kata terhadap orang itu, menghakiminya, sepertinya kita jauh lebih baik dari orang itu. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan kepada orang itu bahwa saya lebih baik daripada engkau, saya lebih pantas untuk dihormati daripada engkau. Nah, ini saudara-saudara, cara menghakimi yang tidak benar dimaksudkan oleh firman Allah di sini. Nah, mengapa kita harus menghakimi dengan adil, saudara-saudara? Karena kita adalah garam dan terang dunia, dikatakan dalam rangkaian khotbah. Jadi rangkaian khotbah di dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 ini, saudara, itu adalah sebuah khotbah yang memiliki rangkaian yang begitu jelas sekali, saudara-saudara, dalam hal-hal ini. Itu sebabnya Yesus kemudian berkata di ayat yang ke-6, supaya kamu jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu berbalik mengoyak kamu. Di dalam kehidupan ini, saudara, jangan terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghakimi orang-orang lain, saudara-saudara. Karena kita adalah orang-orang yang dipercayakan akan barang yang berharga, saudara, barang yang kudus, saudara-saudara, yaitu mutiara. Digambarkan kebenaran Allah atau Injil, saudara-saudara, adalah merupakan mutiara yang mahal. Jangan sembarangan dilepaskan begitu saja dengan cara yang salah, saudara. Karena dengan demikian, saudara-saudara, kita sedang memberikan sesuatu yang baik untuk diperlakukan dengan tidak baik dalam hidup ini. Dengan cara yang tidak benar kita gunakan, saudara-saudara, penghakiman itu, maka kita sedang, saudara-saudara, membuat barang berharga ini diinjak-injak, saudara-saudara. Karena itu, jangan cepat di dalam menghakimi orang. Jangan cepat di dalam menilai orang, saudara. Kita belum tahu kasus sesungguhnya lalu kita nilai. Karena kita merasa lebih baik dari orang itu. Inilah keangkuhan, inilah kesombongan, dan inilah yang ditentang oleh Allah. Itulah sebabnya Tuhan berkata di sini supaya kita ini, saudara-saudara, berdoa. Dia memberikan hal pengabulan doa. Bahwa kalau kita kurang hikmat, berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan. Supaya sebelum engkau menghakimi orang lain, saudara, cari kebenarannya pada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan untuk saudaramu yang salah itu, supaya dia berubah. Bukannya, saudara-saudara, engkau menghakimi, merusak justru reputasi orang itu dengan menganggap dirimu lebih baik daripada orang itu, saudara-saudara. Inilah yang tidak dikehendaki orang. Kita berdoa. Karena kalau kita berdoa, Tuhan berkata di sini, bukankah kalau kamu berdoa Tuhan mengabulkan? Kalau kamu mengetok, kamu meminta, mengetok dan mencarinya di dalam Allah, semuanya Tuhan pasti mengabulkan. Bapa yang jahat aja di bumi ini, anaknya minta roti tidak dikasih batu, saudara-saudara. Apalagi Bapa kita di surga. Bapa kita di surga bukan Bapa yang jahat, dia adalah Bapa yang super baik, saudara-saudara. Dia yang maha baik, saudara-saudara. Karena itu kalau kita meminta yang baik, dia pasti memberi. Doakan saudaramu yang salah, bukan menghakimi dia. Apalagi engkau menghukum dia, saudara-saudara, itu bukan tugas tanggung jawabmu. Ya, dan kalau engkau mau menegur, tegurlah dengan benar, dengan adil, bahwa engkau menggunakan kebenaran
di dalam menegur atau menasihati saudara-saudara itu. Jangan menggunakan kata-kata yang bukan kebenaran, tetapi bawalah dia kepada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksudkan adil adalah kita diminta Tuhan untuk membawa sahabat kita atau orang yang kita kasih atau teman siapapun ya yang ada, atau jemaat atau pemimpin yang salah pun saudara-saudara, kita bawa kepada kebenaran Allah kembali. Itu yang dimaksudkan saudara-saudara ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan berkata doa supaya ada hikmat Tuhan pada kita dalam berbicara kepada orang lain. Jangan cepat marah, jangan cepat melepaskan kata-kata saudara-saudara. Hendaklah kita ini cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Menguasai diri itu penting saudara, karena orang yang cepat mengumbar kata-katanya dengan marah, dengan apapun saudara, pasti salah pada akhirnya kalau mau ditelusuri dengan benar. Karena itu saudara, lakukan dengan benar ketika kita melihat saudara kita yang sedang melakukan hal yang tidak benar, selidiki kebenarannya ya. Memang saudara-saudara, tidak mudah dengan hal itu, tetapi dengan kita berdoa, dengan kita meminta hikmat Tuhan dan wibawa Tuhan dalam berbicara, inilah yang penting supaya kita berjalan di jalan yang benar. Memang sempit jalan yang benar ini saudara. Kalau mau menghakimi banyak orang yang cepat saudara, itu jalan yang lurus dikatakan di sini ya, dalam ayat yang ke-12 sampai 14. Sesaklah pintu menuju kepada kehidupan. Yang membawa orang kepada kehidupan itu memang sepertinya sesak. Aduh, susah banget. Maunya kita langsung cepat, maunya kita yang lurus-lurus, yang bebas hambatan, yang langsung kita labrak saudara-saudara. Benar atau tidak, kita tahu kasusnya atau tidak, kita langsung hantam promo. Dan bukan membawa kepada kehidupan, tetapi membawa kepada kehancuran saudara-saudara. Itulah rangkaian khotbah ini saudara-saudara yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Nah, karena itu saudara, dalam hal menghakimi, hakimilah dengan benar. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, kita menilai, bagaimana kita menilai diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita menengok kepada orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dalam hidup ini Tuhan tidak cepat menghakimi orang lain, tetapi biarlah kami seperti Kristus yang rendah hati, lemah lembut di dalam mengajar orang-orang Tuhan. Adalah kami punya motivasi kasih senantiasa membawa orang kepada Kristus dan kebenarannya, berbalik kepada arah yang benar Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih kepada di antara anak-anak-Mu yang selama ini suka menghakimi orang, tidak tahu kebenarannya, lalu kemudian langsung menghakimi. Tuhan, Engkau mengampuni. Engkau juga ya Tuhan yang menuntun kami dengan hikmat-Mu untuk bisa melakukan dengan benar akan kebenaran, agar kebenaran yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami ini tidak sembarangan diinjak-injak ya Tuhan, karena kami salah menggunakannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Biar malam ini saudara kita bisa istirahat dengan tenang, karena kita bukan hakim-hakim yang lalim dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Salam restorasi.